Halo, dan Gusman Bojonegoro, terima kasih atas kiriman kaosnya. Semoga menjadi amal baik dan barokah. Ojo apa kan? Tali istilahmu, pokoknya kae lah. Ojo waleh tu mindak becek. Berbagi tak akan mengurangi. Makasih, dan juga Mas Hendy. Ini tajuk GY. Terima kasih juga atas bibit yang berkualitas ini. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali ke lahan di tanaman bawang merah. Hari ini tepat di 6 hari setelah tanam. Tanaman sudah tumbuh semuanya. Alhamdulillah tidak ada yang masalah, semuanya bagus, biar bening. Jadi kalau ini tanaman sudah biar itu sejak 3 hari setelah tanam, persis 3 hari itu semuanya sudah biar. Jadi tanamannya memang bibit siap banget. Nah, di pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan perdana. Penyemprotan kita untuk usia 6 hari ini masih belum masuk pestisida ya. Ini adalah pemberian nutrisi organik yang akan kita masukkan sebagai selingan penyemprotan untuk penanganan hama dan penyakit. Jadi sebelum kita masukkan pestisida, kita kasih nutrisi dulu. Kebetulan tanaman ini masih 6 hari setelah tanam, jadi kita kasih nutrisi biar tanaman pertumbuhannya makin jos gandos. Ini dia nutrisinya. Ini air minum. Ini sudah saya gabungkan. Ini adalah POC, pupuk organik cair untuk fase vegetatif. Ini adalah pupuk POC organik cair berbahan kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar ini mungkin untuk keterangannya yang lebih jelas bisa Kang Mbak Yu cari di mesin pencarian. Untuk singkatnya, POC ini mengandung kandungan nitrogen sama fosfat. Khususnya yang fosfat ini cukup tinggi, dominan di fosfatnya, walaupun N-nya juga banyak. Nah, jadi antara N dan P memang sangat dibutuhkan oleh tanaman bawang merah, khususnya di fase vegetatif. Fosfat nanti akan membantu proses tumbuh awal di perakaran dan membuat perkembangan tanaman itu normal, tidak kerdil, memastikan pertumbuhan itu berjalan secara lancar. Sedangkan untuk nitrogen untuk membantu vigor tanaman ataupun kesuburan tanaman, tingginya tanaman. Dan ini memang modutnya tanaman bawang merah ya, di usia-usia 6 hari setelah tanam ini. Nanti akan terlihat di usia 15 itu ukurannya double dari ukuran sekarang ini kan, double bahkan bisa lebih ya. Sekarang mungkin sekitar 10 cm, nanti di usia 15 itu adalah di sekitar 30-an cm. Makanya unsur nitrogen sama fosfat sangat penting. Nitrogennya untuk membantu vigornya tanaman, ketinggian detik tanduran. Lah, fosfat akan membantu proses pencarian nutrisi lewat akar itu. Jadi memastikan pertumbuhan nitrogen itu beriringan dan tidak terlalu berlebihan. Jadi antara yang ngambil makan sama untuk ngodot tanaman itu semuanya disuplai. Nah, fosfatnya itu nanti akan membantu perakaran biar makin panjang, makin banyak, sehingga nutrisi yang bisa diambil, diangkut ke tanaman itu makin banyak juga.
Nah, fosfat itu kalaupun kekurangan itu nanti pertumbuhannya juga tidak akan bisa. Walaupun nitrogennya tinggi, nanti akan kerdil ujung-ujungnya, dan terlihat tanaman akan hijaunya itu hijau pekat, tidak bisa hijau mupus, hijau muda yang tidak bisa kalau sampai kekurangan fosfat. Oke, jadi kita akan masukkan itu, serta untuk menambah maksimalisasi pemberian VOC ini tetap saya masukkan asam humat. Ini asam humatnya, tinggal sedikit ya, nanti kita beli lagi. Oh, sudah ding, tadi malam sudah beli di kiosnya konco-konco paguyuban petani bawang merah Tulungagung, Mas Juandi dari Wates Kecampur Darat. Tadi malam berkunjung ke rumahnya Mas Juandi. Di sana beliau selain sebagai gudang gudang kelompok tani, beliau juga ada di sana pestisida untuk para petani bawang merah, masuk untuk multi yang lain, padi, semuanya ada. Bisa berkunjung ke rumahnya Mas Juandi, dijamin orangnya ramah dan harganya miring. Nah, untuk dosis ini akan saya masukkan sekitar 100 ml. Jadi ini akan saya semprotkan agak kasar ya, tidak terlalu ngabut, karena nanti biar nutrisi ini bisa juga masuk lewat akar. Ini adalah penyemprotan untuk selingan ya, biar tanaman kita itu tidak terlalu saumpama uangnya diforsir terus dipeksa dimasuki racun ya, sekali-kali masuki organik. Nah, organik VOC ya, biar enggak terlalu nemen-nemen lah. Jadi ini untuk selingan, dan saya kira ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Oke, kita akan lakukan penyepraian. Ini bibit milik sendiri nih, panenan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. 6 hari setelah tanam masih mulai tumbuh. Nah, kali ini bibit dari Mas Hendi Tajukiye, ini sudah 6 hari, segini tingginya. Walaupun toh ini bibit tua, namun pertumbuhannya juga bagus. Ini terlihat dari pupusnya yang hijau pupus, hijau muda, tidak terus hijau tua gelap, itu enggak. Biasanya kalau bibit tua itu tumbuhnya nanti akan muncul daunnya agak tua ya, agak tua daunnya, enggak bisa mupus, itu enggak bisa. Ini masih bisa dan sangat bagus, pupusnya hijau dan pertumbuhannya signifikan dibanding hari-hari kemarin lusa itu saya lihat itu masih belum segini. 2 hari sudah tambah banyak ini. Di usia 4 hari setelah tanam itu saya jenguk, ini saya jenguk lagi di 6 hari setelah tanam. Nah, untuk kakang Mbak Yu yang punya tanaman di bawang merah, di musim kemarau ini cuacanya tidak terlalu bersahabat beberapa hari yang lalu. Semoga hari-hari ini cuacanya oke. Jadi jangan lupa kasih nutrisi yang tepat, dan juga pemberian pestisida sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalaupun kita mau mengantisipasi, kasih nutrisi-nutrisi yang cocok, perkuat tanaman, sehatkan. Kalaupun kondisi hujan terlalu banyak, kurangi nitrogen, kasih fosfat sama kalium yang mencukupi. Nitrogennya bisa kakak Mbak Yu kurangi. Mulai dari waktu pemupukan sampai waktu penyepraian lewat nutrisi lewat daun, itu jangan lupa unsur fosfat sama kalium sejak fase vegetatif ini sudah dimasukkan.
Jangan terlalu ngepung yang namanya vigor, jangan terlalu ngepung yang namanya kesuburan hijau, lenggo-lenggo. Itu nanti malah bahaya kalaupun tanaman banyak hujannya. Jadi itu perlu diantisipasi, jangan sampai kita jebol di akhir, karena bawang merah itu biasanya banyak masalahnya ketika di akhir. Masa vegetatif terlalu digenjot, melihat tanaman bagus subur itu sudah seneng, tapi nanti waktu generatif biasanya kalaupun cuacanya ekstrim itu bisa bermasalah. Jadi pemberian nutrisi pada pagi hari ini salah satu cara untuk mengantisipasi dengan pemberian POC kotoran kelelawar yang tinggi fosfat dan rendah nitrogen, serta pemberian asam human untuk pembenah tanah dan memaksimalkan penyerapan dari nutrisi POC kita. Jadi dua hal tadi insya Allah akan memicu pertumbuhan dengan signifikan dan menyehatkan tanaman di fase vegetatif kali ini. Dari saya Akhirul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.